Terima kasih kepada Profesor Manachem Ali yang sudah menyediakan waktu, tempat, dan segalanya bersama teman-teman dari Yayasan At-Tauhid. Profesor Manachem Ali ini salah satu filolog dunia yang jenius menurut saya. Dan yang lain-lain ini semua saya kira teman-teman sudah kenal gitu. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya hanya ingin menegaskan bahwa masalah pemalsuan nasab yang dilakukan oleh para Habib Ba'alawi keturunan imigran Yaman ini adalah masalah bangsa kita, masalah masa depan negara kita. Dan bahwa terbukti berulang-ulang kali sudah kita sampaikan bahwa Habib Ba'alawi itu menurut kajian ilmu nasab, kitab-kitab nasab itu secara mutlak terbukti bukan keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Menurut kajian sejarah juga demikian. Menurut kajian apalagi DNA itu jelas-jelas bahwa para Habib Ba'alawi ini berhaplogrup G, yang artinya itu adalah DNA dari Yahudi Kaukasia atau Yahudi Askenazi yang bukan keturunan Nabi Ibrahim. Dan terbukti sepanjang sejarah pembawa DNA ini di mana-mana itu membuat persoalan besar. Termasuk sekarang yang lagi hot yaitu di Palestina, yang menguasai Palestina, yang memerintah Israel itu, negara Israel hari ini yang menjajah Palestina itu berhaplogrup G. Dan kelompok Yahudi Askenazi ini bukan hanya di kasus Palestina, bukan hanya kejam kepada orang Palestina yang beragama Islam, tapi juga kejam kepada orang beragama Nasrani, dan juga kejam dan jahat kepada penganut Yahudi yang dari 12 suku keturunan Nabi Ibrahim itu. Dan kebetulan di Indonesia, dalam konteks Indonesia, mereka terdetek secara meyakinkan berdasarkan kajian teks maupun kajian hasil tes DNA bahwa mereka sekarang ada pada kelompok para Habib Ba'alawi yang keturunan dari imigran Yaman, yang sejarahnya juga didatangkan atau datang ke Indonesia sebagai imigran didatangkan oleh pemerintah penjajahan Belanda. Itu fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Dan gerakan-gerakan mereka terakhir-terakhir ini yang ketahuan adalah bagaimana mereka secara masif, terstruktur, dan terencana mulai membaca makam-makam leluhur kita, leluhur putra-putri bangsa Nusantara, yang itu nanti akan merusak fakta sejarah yang dialami oleh bangsa Nusantara ini. Dan ini amat sangat berbahaya bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, ilahi anta maksudi waridaka ma'lubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Shadaqallahul azim. Oke teman-teman semua, itulah tadi ya cuplikan video seorang kiai, Gus Fuad Pleret nama channelnya. Jadi beliau sudah menegaskan ya, beliau berani dengan hasil kajian-kajian yang mereka lakukan. Lantas beliau berani menegaskan bahwa Habib-Habib yang ada di Indonesia, khususnya Habib-Habib kaum Ba'alawi, itu bukan keturunan Nabi Muhammad. Ya teman-teman, itu jelas penegasan tadi ya, bahwa Habib-Habib atau di Indonesia kaum Ba'alawi, Habib-Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia itu bukan keturunan Nabi Muhammad. Itu penegasan dari
Gus Fuad ya dalam sebuah pertemuan di YPM At-Tauhid. Nah, artinya begini teman-teman, ini sudah jelas sebuah terobosan, dorongan, bahkan terkuaknya para keturunan-keturunan Nabi Muhammad yang selama ini mereka mengaku-ngaku ya, hanya sekedar mengaku-ngaku saja, yang banyak orang tidak mengetahui asal muasal mereka tuh sebenarnya gitu. Nah, ini sekarang terkuak dan ditegaskan oleh Gus Fuad bahwa mereka tuh berhapro G, artinya mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. Nah, ini sebenarnya menjadi masalah. Kenapa? Karena ini sudah berpuluh tahun, dah bahkan mungkin ratusan tahun. Ya, kita ditokohi, dibodohi, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia dibodohi, dibohongi dengan mereka yang selama ini mengaku-ngaku Habib, mengaku-ngaku keturunan Muhammad, yang berefek itu banyak ajas manfaat dalam gelar Habib, membawa nama Nabi Muhammad itu memanfaatkan keadaan untuk memperkaya diri. Banyak contohnya, mereka menjual nama Nabi Muhammad demi memperkaya diri mereka. Mereka tipu sana kemari dan bahkan banyak korban, termasuk kemarin korban yang istri tetangga dijinahinya itu ya, itu kan Habib juga. Habib yang mereka itu selalu membawa nama Nabi Muhammad gitu. Nah, di sini kita harus berpikir loh. Nabi Muhammad tuh orang yang kita cintai, orang yang kita muliakan. Namanya dikotori, namanya dicoreng. Nama Nabi Muhammad nih, nabi kita dicoreng dengan para oknum-oknum Habib ini yang selalu bikin malu, membodohi umat, membodohi rakyat, membohongi, mendustakan. Nah, ini yang makanya ini yang selalu para, contohnya Gus Fuad dan Kiai Imaduddin itu menguak atau mengkaji dengan cara mereka, kajian ilmiah. Untuk apa? Agar rakyat Indonesia ini nggak ditokohi lagi gitu. Agar rakyat Indonesia ini nggak dibohong-bohongi lagi, nggak dibodoh-bodohi lagi dengan mereka. Dan ini sebenarnya harus ada pihak, harus pihak yang berwajib atau pihak yang menangani hal ini itu harus sigap, tanggap, dan respon ini gitu loh. Jangan diam, harus direspon. Agar apa? Agar cepat terungkap, agar cepat terselamatkan rakyat-rakyat yang selama ini bohongi, dibodohi. Jadi jangan lambat kita. Dan untuk kita semua bangsa Indonesia, ketika ada seorang Gus Fuad, Kiai Imaduddin yang menegaskan bahwa mereka bukan Ba'alawi berdasarkan kajian, termasuk tes DNA, ini kita harus dukung mereka. Kita harus dukung Gus Fuad, Kiai Imad untuk tetap bersemangat dan terus mengungkap kebenaran-kebenaran yang ada di Indonesia. Karena jika tidak, ini pasti rusak. Indonesia pasti rusak. Rakyat Indonesia pasti banyak terzolimi oleh oknum-oknum Habib yang ada di Indonesia. Jadi kita jangan lagi lah diam ya, karena kita tak akan pernah merdeka. Indonesia tak akan pernah merdeka, tak akan pernah maju jika ini hal-hal seperti ini tuh dibiarkan.
otak rakyat Indonesia dicuci, didoktrin untuk tidak bisa maju. Karena memang sudah jelas para oknum habaib ini membuat kasta-kasta, kesenjangan sosial. Banyak udah bukti-bukti itu. Jadi harus cepat direspon, harus cepat disikapi. Jika tidak, ini makin hancur. Rakyat Indonesia ini makin hancur, makin banyak yang terzolimi. Oke teman-teman, ya itu tadi ya. Itu sedikit kita hanya berkomentar ya, karena memang ini penting untuk kita semua. Ini penting untuk bangsa ini, untuk rakyat Indonesia ya. Karena rakyat Indonesia itu sudah tercuci otaknya untuk dijadikan budak mereka, seperti lembu dicocok hidung, menimbulkan kesenjangan sosial, kasta-kasta. Padahal Rasulullah nggak ada mengajarkan hal-hal seperti itu. Banyak udah bukti-bukti itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.